kabar semuanya? Kembali lagi di Selang Karajudi. Hari ini kami akan belajar informasi tentang penyakit kordoma. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Kordoma adalah sebuah penyakit tulang yang ganas meskipun tumbuhnya lambat. Kordoma adalah subtipe langka dari sarkoma tulang yang menunjukkan diferensiasi notokordal. Mereka sering muncul di rangka aksial, dasar tengkorak, dan tulang belakang, sehingga membuatnya menjadi tumor garis tengah. Para ahli berpendapat bahwa kordoma muncul dari jaringan notokordal, vestigial, atau ektopik. Meskipun dianggap sebagai tumor menengah ke bawah, kordoma memiliki kecenderungan yang kuat untuk kekambuhan lokal. Lebih dari 30% pasien kordoma mengalami penyebaran kanker. Biasanya di akhir perjalanan penyakit dan kelangsungan hidup, relatif 10 tahun berada di kisaran 50-60%. Seiring bertambahnya perubahan genetik, terjadi peningkatan kelainan morfologis, fungsional, dan metabolik. Tanda-tanda sel tumor adalah aktif membelah, menyerang jaringan di sekitarnya dan menghancurkannya, dan membentuk metastasis jauh. Proses keganasan sel-sel jaringan melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, promosi, dan tumor kemajuan. Pembentukan kordoma didahului oleh proses transformasi. Sel normal menjadi sel ganas di bawah pengaruh berbagai faktor karsinogen. Ada sejumlah karakteristik faktor risiko, yaitu gangguan di embrionik, paparan radiasi, keadaan imunodefisiensi, dan faktor kimia dalam anamnesa. Notochord muncul pada minggu-minggu pertama kehidupan. Selama morfogenesis tubuh vertebral, sel-sel notokordal ditekan keluar. Akan tetapi, terkadang sel notokordal tetap berada di diskus intervertebralis. Jaringan seperti notochord kadang yang tidak mengalami migrasi digambarkan sebagai tumor sel notokordal jinak atau kordoma. Menurut karakteristik patologis, kordoma lebih terlihat sebagai kelompok penyakit yang kompleks, termasuk kordoma kondroid, kordoma klasik, dan kordoma didiferensiasi. Baru-baru ini subtipe kordoma ada tambahan, bernama kordoma berdiferensi buruk. Wawasan yang diperoleh tentang morfologi kordoma dan heterogenitas molekuler. Hal ini merupakan langkah maju dalam pemahaman penyakit dan dapat membuka jalan menuju pengobatan yang lebih baik untuk pasien kordoma. Sitotoksik kemoterapi yang menjadi jurus jitu pengobatan sarkoma jaringan lunak dan tulang lanjut kurang aktif pada kordoma. Kordoma konvensional diobati dengan melakukan reseksi atau pengangkatan atau dengan radioterapi bila dianggap tidak dapat direseksi. Teknik radioterapi yang memungkinkan pemberian dosis yang lebih tinggi secara aman, seperti terapi proton, terapi ion-karbon, dan terapi radiasi tubuh stereotaktik berbasis foto biasanya digunakan. Penggunaan hasil yang dilaporkan pasien dan skala lain yang menilai perubahan fungsional dapat mewakili alat yang berharga untuk menerapkan penilaian aktivitas pengobatan. Terlebih lagi pada penyakit seperti kordoma lanjut di mana gejala mengontrol dari waktu ke waktu. Terlepas dari penyusunan tumor, masih dapat mewakili salah satu tujuan pengobatan utama. Terlepas dari kemajuan yang dicapai, tidak ada pengobatan sistemik aktif yang saat ini disetujui untuk pasien kordoma dengan penyakit lanjut. Mengingat kelangkaannya, menjalankan studi klinis dengan desain konvensional tetap menjadi masalah utama. Sifat penyakit yang tumbuh lambat dan kompleksitas dalam evaluasi, respons radiologis terhadap perawatan membuat identifikasi titik akhir studi yang andal menjadi tantangan. Selain itu, kesulitan dalam menilai respon tumor secara efektif. Sekian video dari Dermaga 15, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.